Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, saya Pendeta Yosua Gunawan. Sebelum kita bersama-sama beribadah, ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus bersyukur di tengah situasi yang sulit? Saya tahu Bapak Ibu bahwa hari-hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana perang masih terus terjadi, bagaimana perang dagang antara Amerika dan China juga terus terjadi. Dan saya juga sadar bahwa perekonomian di Indonesia juga sedang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang harus saya katakan sebagai hamba Tuhan, bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala situasi, termasuk dalam segala situasi yang susah. Mengapa? Karena di saat kita mengucap syukur, saya percaya Bapak Ibu, yang pertama, artinya kita bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, artinya kita percaya kepada Tuhan. Ya, karena itu kita bersyukur karena kita bersandar dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memegang kendali penuh atas segala yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi selain itu Bapak Ibu, bahwa Tuhan sendiri memerintahkan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata segala hal di sini bukan hanya hal-hal baik atau hal-hal yang dalam keadaan sempurna, bukan, tetapi segala hal. Karena itu Bapak Ibu, yuk hari ini kita belajar paling tidak ada 3 mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, termasuk dalam keadaan situasi yang sulit. Yang pertama, bersyukur adalah pilihan iman, bukan perasaan. Jadi di saat kita bersyukur, pastikan Bapak Ibu kau bersyukur dengan landasan iman, bukan perasaan. Karena kalau kita memiliki landasan perasaan, maka kita nggak akan pernah bisa bersyukur. Karena situasi dan kondisi, belum lagi informasi yang orang lain katakan, sosial media yang selalu memberikan hal-hal negatif, membuat kita selalu berprasangka buruk. Ya, sehingga akan mengalami kesusahan untuk kita bisa menaikkan syukur. Tetapi kalau kita memiliki fondasi iman, bagaimana Yesus lahir ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, ia menyertai kita, ia memberikan anugerahnya, maka setiap keadaan kita bisa mengucap syukur. Ya, kenapa? Karena kita memiliki iman yang kokoh. Daud berkata dalam Mazmur 34 ayat 2, ya, dalam segala keadaan yang dialami oleh Daud, ya, dia mengatakan bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Bukan segala situasi saja, tapi segala waktu, every time gitu ya. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Sehingga Bapak Ibu, Daud tidak mungkin tidak mengucap syukur. Kenapa? Karena puji-pujian ada di mulutnya. Karena itu orang yang percaya, orang yang bersandar kepada Tuhan, ia selalu mengucap syukur. Dan orang yang mengucap syukur dari dalam perbendaharaan katanya akan selalu memberikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, kata-kata dengan penuh ucapan syukur. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa mengucap syukur itu mengalihkan fokus, ya, fokus dari masalah pribadi kepada pribadi Kristus. Jadi kalau kita mengucap syukur, masalah yang ada dalam diri kita, ya, yang biasanya kita fokuskan terus, ya, akan beralih kepada pribadi Kristus. Ya Tuhan, aku sadar bahwa aku mengalami sebuah masalah. Ya Tuhan, aku sadar bahwa aku sakit. Tapi aku juga sadar dan terlebih sadar, Engkaulah dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan aku. Nah, itulah Bapak Ibu yang dikatakan mengalihkan fokus, gitu ya. Sehingga tidak fokus kepada masalah, tapi fokus kepada pribadi Kristus. Ya, dan Yesaya 26 ayat 3 mengatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu, apa yang kita cari dalam dunia ini? Bukankah kita hanya memerlukan damai sejahtera? Kita memberikan sukacita daripada Tuhan dan pengharapan di dalam Kristus. Karena itu yang ketiga, yang terakhir, yaitu bersyukur menghasilkan kekuatan untuk melakukan. Perspektifnya udah berubah, tetapi mengucap syukur itu membuat kita berani untuk melangkah. Orang yang hidup di dalam ketakutan tidak akan berani melangkah. Kenapa? Karena ketakutan terlebih dahulu menguasai dia. Sehingga di saat dia melangkah, dia mengalami ketakutan. Sehingga ia mengurungkan niatnya untuk melangkah. Tetapi berbeda dengan mengucap syukur, dia percaya bahwa setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan di saat engkau berani melangkah dengan mengucap syukur, artinya engkau siap menerima penyertaan dan mujizat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, yuk hari ini apapun keadaan, mengucap syukurlah. Meskipun dalam keadaan yang susah. Bukan dengan perasaan, bukan dengan keadaan, tapi dengan iman di dalam Kristus.
Di saat engkau mengucap syukur, engkau sedang mengalihkan perhatianmu dari masalah pribadi menjadi pribadi Kristus yang selalu memberkati setiap kita semua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, di saat engkau mengucap syukur, Tuhan akan memberikan ide, kreativitas, hikmat untuk engkau berani melangkah dengan sesuatu yang baru. Dan engkau akan melihat bagaimana perlindungan dan karya Tuhan yang sempurna. Saya mau berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu, Tuhan, mengenai bersyukur Tuhan dalam segala hal. Kami percaya kami ada situasi-situasi yang tidak baik, tapi kami akan memilih untuk mengucap syukur. Sebab kami percaya Tuhan, itu adalah kehendak-Mu dan biarlah untuk kemuliaan Nama. Kami akan menikmati ibadah pada minggu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.